Oke, selamat siang. Eh, kita bertemu di pertemuan kedua dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Strategik bersama saya Aswa Mutiara Ahmad Pambulo. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan belajar melakukan praktik kegiatan konsultan pengembangan UMKM. Jadi, eh, kuliah kita di dua sesi ini lebih ke arah pemahaman mengenai perencanaan serta pengendalian biaya. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita memahami konsep penilaian dan diagnostik. Nanti kita pakai studi kasus kepada pelaku UMKM. Terus yang kedua, memahami bagaimana melakukan penilaian bisnis. Nah, yang ketiga memahami bagaimana melakukan diagnosis bisnis. Jadi ini yang akan kita lakukan di dua pertemuan ini. Terus untuk penilaian bisnis sebenarnya kita yang pertama melakukan assessment. Jadi assessment itu adalah bagaimana sih kita melihat secara lebih detail tentang konsep performa. Jadi performa perusahaan, prosedurnya, informasi yang didapatkan, evaluasi, quality dan audit yang didapatkan pada setiap perusahaan atau suatu perusahaan. Nah, kali ini kita akan belajar di UMKM. Nah, kita akan mulai dari perbedaan mengenai penilaian dan diagnosis. Jadi, kalau penilaian itu penilaian adalah proses melihat kondisi sebuah bisnis saat ini berdasarkan informasi yang ada dan observasi secara langsung dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara cepat. Terus kelemahannya kurang mendalam, hanya menangkap indikasi dan gejala saja. Nah, untuk diagnostik dia prosesnya itu bertingkat. Jadi dimulai dengan identifikasi gejala kinerja yang rendah dan menetapkan hubungan antara gejala dan kinerja bisnis. Nah, untuk mengetahui kondisi usaha secara akurat dan mendalam, maka perlu waktu lebih lama dan insentif. Jadi tujuannya agar kita bisa melihat kondisi awal sebuah bisnis dari berbagai komponen secara cepat. Jadi meliputi yang pertama itu desain dan kualitas produk atau layanan. Jadi desain dan kualitas produknya itu seperti apa sih? Terus proses produksinya itu seperti apa? Dari keterampilan SDM, tingkat reject jika ada, kecukupan SDM, termasuk nanti peralatannya. Kemudian operasional dari usaha itu seperti apa? Jadi dalam hal ini nanti pengelolaannya akan seperti apa? Kemudian dengan arus kas, hutang, aset. Jadi di keuangan usaha dan juga di pasar dan pemasaran. Nah, deskripsi dari penilaian ini dia fokusnya adalah ingin mendapatkan gambaran singkat secara cepat secara menyeluruh. Terus informasi yang didapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jadi dia digunakan sebagai data dasar atau baseline sebelum melakukan kegiatan intervensi yang dilakukan. Terus kemudian menentukan prioritas komponen yang perlu mendapat perhatian yang lebih lanjut. Jadi misalkan pada contoh kasus perbankan, maka mereka akan melakukan penilaian itu ya sebagai dasar dari sebuah pengambilan keputusan apakah pembiayaannya itu disetujui atau ditolak. Jadi apakah pelaku keuangan itu dia visible dan kemudian bankable. Jadi visible itu ya memang dia mampu atau memiliki pendapatan lebih besar dari biaya. Nah, bankable itu ya memenuhi dari syarat-syarat yang diajukan oleh perbankan sendiri. Jadi nanti di lingkup penilaian ada produk dan layanan, ada proses produksinya, ada operasional usahanya, terus keuangan usahanya. Nah, kemudian adalah pasar dan pemasaran karena memang nanti endingnya ya nanti di pasar dan pemasarannya saja. Jadi ada beberapa metode, jadi dia bisa melakukan kuesioner, wawancara terstruktur maupun observasi jika diperlukan. Nah, dari hasil dari proses penilaian yang pertama adalah nanti akan ada semacam evaluasi kinerja dari setiap komponen yang dinilai. Jadi umumnya akan dinyatakan dalam tiga kategori. Kinerjanya itu jelek, di bawah standar, sesuai standar, atau memiliki kinerja yang sangat bagus. Sehingga nanti ada beberapa indikator yang akan dijadikan acuan dalam
melakukan penilaian. Jadi ini di contohnya, jadi misalkan berapa persen tingkat reject produk baru yang dihasilkan, jumlah pelanggan setia, jumlah pelanggan baru, orang yang mengundurkan diri, persentase biaya operasional, persentase gross profit maupun ketersediaan dana kas. Jadi nanti disesuaikan dengan konteks dari pertanyaannya. Terus kemudian ada beberapa contoh, jadi misalkan catatan pembukuan, penataan tempat produksi, SOP, suasana kerja, kebersihan. Jadi ini nanti yang digali dalam melakukan sebuah observasi. Jadi apa yang dilihat pada saat observasi merupakan refleksi dari sebuah kondisi dari perusahaan tersebut. Makanya kadang-kadang ya observasi ini dilakukan secara samar sih agar tidak diketahui. Kalau diketahui ya nanti akan terjadi fake hasilnya. Nah, kemudian adalah diagnosis bisnis. Jadi ini adalah proses. Jadi dimulai dengan identifikasi dari gejala kinerja yang rendah dan menetapkan hubungan kausal antara gejala dan kinerja bisnis. Jadi kalau bahasa sekarang itu kayak semacam early warning system. Jadi sesuatu itu sebelum terjadi lebih besar lagi maka dilakukan sebuah strategi bagaimana agar kita bisa mengetahui ketika keadaan itu bisa terjadi. Jadi misalkan detektor gempa bumi atau detektor tsunami dan yang lainnya. Terus dia harus mendapatkan akar permasalahan bukan gejala yang terlihat di permukaan. Jadi dicari asalnya itu apa sih, sehingga nanti dia bisa jadi besar dan bergelombang. Terus menyusun rekomendasi solusi yang diperlukan dan untuk menentukan prioritas intervensi apa yang akan dilakukan. Nah ini lingkupnya. Jadi apa ya, otomatis dia pelanggan plus penawaran. Jadi untuk UMKM nanti buat diagnosis bisnis itu ditambahkan dengan aspek pengusahanya. Jadi yang dilakukan, yang didiagnosis adalah yang pertama pelanggan sama penawarannya itu seperti apa. Jadi menemukan penjual dan pembeli, harapan agar mereka memang membeli apa yang diinginkan. Kemudian ada fungsi pemasaran dan ada fungsi produksi. Jadi di proses operasional itu yang pertama ada SDM, ada keuangan, ada informasi, ada jaringan sama infrastruktur usaha. Jadi proses strategisnya dilihat apa yang ditawarkan dengan pasar yang dituju itu apakah sudah sesuai. Terus apakah yang ditawarkan mempunyai nilai yang tinggi. Terus bagaimana dengan kualitas dan desain produk dan atau jasa yang ada, apakah sesuai atau tidak. Terus jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing, bagaimana posisinya, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, dan apakah sasaran pasar yang dituju itu jelas teridentifikasi. Terus apakah sasaran pasar tersebut potensial dan memiliki prospek. Jadi di sini kita menampilkan bagaimana sih unique selling proportion. Jadi apa sih keunggulan dan keunikan produk kita sehingga kita bisa bersaing dengan pasar yang sudah ada. Nah, baru nanti ada proses operasionalnya. Jadi direalisasi proses strategis melalui adanya proses pemasaran, terus adanya juga proses produksi. Jadi di pemasaran bagaimana mengkomunikasikan apa yang ditawarkan kepada yang diharapkan membeli. Lalu apakah strategi pemasaran itu disusun secara efektif dan bagaimana proses yang dilakukan. Kemudian bagaimana tren dari kinerja pemasaran. Nah, dari sisi proses produksi, apakah proses produksi atau proses menyediakan jasa sudah ada standarnya, terus seberapa tingkat produksi gagal atau reject sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Nah, ini adalah dua rangkaian proses yang saling berhubungan. Jadi kalau dari proses produksi ya kalau M ya nanti M semua, kalau L ya L semua. Jadi ada semacam standar sehingga nanti mengurangi standar reject lah. Nah, kemudian ada proses administratif dan pendukungnya. Jadi ada SDM, ada infrastruktur usaha, ada aspek keuangan, terus aspek informasi dan pengetahuan yang diperlukan baik untuk menjalankan ataupun untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ada jaringan kerja pendukung. Jadi
jaringan input, jaringan untuk aliansi, dan yang lainnya. Nah, untuk aspek pengusaha, yang pertama adalah apakah ada motivasi dan kemauan untuk maju. Apakah memiliki pola pikir yang jauh ke depan, dan bagaimanakah keterbukaan terhadap masukan dari pihak yang lainnya. Terus apakah memiliki kemauan untuk berubah, dan apakah memiliki impian atau sasaran yang ingin dicapai. Kemudian apakah seseorang yang ulet dan yang bekerja keras. Jadi inilah merupakan landasan dasar sehingga bisa mengambil sebuah keputusan strategik. Jadi hal ini juga menjawab tentang tiga masalah UMKM yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu adalah SDM, yang kedua itu adalah pemasaran, dan yang ketiga itu adalah akses keuangan. Jika SDM-nya bagus, pemasarannya yang bagus, tapi dia tidak memiliki akses keuangan, ya dia tidak akan bisa melakukan produksi dengan baik. Demikian juga ketika SDM-nya bagus, akses pemasarannya bagus, tetapi keuangannya bagus, tapi pemasarannya nggak bisa, ya otomatis dia juga nggak bisa. Atau keuangan sama pemasarannya bagus, tapi SDM-nya tidak bisa kompetitif. Nah, itu juga akan berpengaruh. Nah, ini yang sebagai dasar buat kita. Nanti besok minggu depan akan kita lanjutkan. Demikian video pengantar tentang materi kali ini. Sebenarnya masih ada banyak, tetapi nanti silahkan googling atau mencari tentang hal-hal yang diperlukan tentang materi yang ada di kali ini. Jadi intinya sih bagaimana kita mencari atau mencari akar dari sebuah masalah. Jadi analisis akar masalah ini bertujuan untuk mendapatkan akar permasalahan yang sebenarnya, bukan gejala atau simptom yang terlihat di permukaan. Jadi dilakukan dengan mengeksplorasi hubungan antara sebab akibat. Jadi orang itu ada demam. Gejalanya itu ada demam. Nah, kemudian dicek, oh ternyata dia suhunya tinggi. Nah, kemudian dicari obat penurun suhu. Nah, setelah dicari itu bagaimana sih cara mengatasinya? Apakah nanti setelah itu dia selesai, atau akar masalahnya itu tidak diatasi. Nah, ini yang tapi kita praktekkan dalam dunia usaha. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, masih ada beberapa di materi, silakan dipelajari. Nah, ini besok akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Jadi bagaimana sih tentang analisa rantai nilai, dengan tujuan ya nanti terjadi kolaborasi sehingga kita bisa bertahan di era sekarang ini, tetap kreatif, tetap kolaboratif, dan terus bergerak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.